Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Memang dalam buku 7 lapis kekuatan diri itu kan mungkin ya tujuan daripada itu kita untuk mengenal diri, mengenal diri secara pribadi kita. Nah, ini banyak digembar-gemborkan, banyak di YouTube itu yang ngomong masalah kenal diri, man arfa nafsahu itu. Tapi bagaimana mungkin Pak Kocim bisa menjelaskan secara sederhana, secara membumi atau yang mendasar, cara atau metode agar kita itu bisa kenal diri, terus agar kita itu bisa benar-benar masuk ke inti daripada diri yang sejati. Iya, untuk mengenal diri, ini kan mengenal diri itu tingkat tinggi. Ya kan? Kan ketika kita dilahirkan sebagai bayi, anak-anak kan kita tidak pernah kenal diri kita. Tapi ingat, kita langsung dikenalkan dirinya orang lain. Ya. Mulai kita ngerti ini itu dikenalkan dirinya orang lain. Jadi tidak pernah anak-anak itu dididik mengenal dirinya dari kecil. Ini cara pendidikan yang salah. Ya. Makanya di dalam pendidikan modern yang benar, istilahnya bukan sekedar modern dari barat, yang benar, dari SD itu sudah mulai dikenalkan dirinya lewat, ya kan, lewat misalnya piket, menyapu, dan giliran. Itu adalah cara-cara untuk mengenal diri. Jadi mengenal diri tidak bisa ya sekedar lewat teori kita membaca buku terus jadi kenal, tapi lewat implementasi sehari-hari. Ada orang minta, makanya kita ngajari anak-anak kan, ya, kalau tidak punya ya katakan maklum. Jadi jangan dikatakan tidak punya, ya kan. Mohon maaf belum bisa memberi. Nah, itu untuk mengenal diri. Ya, tapi kalau punya ya dikasih, entah itu 500 rupiah atau 1000. Anak kecil ngerti kok, ada orang minta-minta langsung Bu, ada uang 1000 enggak? Nah, dikasih kan gitu, ya. Nah, jadi itu mendidik. Ya. Nanti terus mendidik bagaimana manusia itu bisa bekerja sama, ya. Nah, makanya sebenarnya ada latihan olahraga itu kan latihan-latihan supaya manusia itu bisa kenal diri. Ya, olahraga itu kan ada olahraga individu, misalnya kayak apa itu yang sifatnya itu 1 lawan 1, ya kan? Tinju, ya tinju, ya kan? Atau badminton yang 1 orang lawan 1 orang single, ya. Nah, itu namanya individu. Tapi kan juga ada yang sistem bekerja sama, tim, seperti sepak bola. Oleh karena itu dari semua bentuk olahraga, ya, yang sifatnya itu bentuk kerjasama, jadi paling disenangi ya sepak bola, karena itu bagaimana orang banyak bisa menyatu, melibatkan gitu kan. Kerjasama tim. Iya, nah itu Mas bisa menjadi ciri bangsa juga, ya. Kan negara-negara maju itu kan tidak langsung naturalisasi, impor kan tidak, mendidik dulu kan, ya. Misalnya dulu pada mulanya orang Italia ya Italia, orang Jerman ya Jerman. Tapi karena itu sudah menjadi bisnis kan itu kan, baru ada naturalisasi. Ya, kita lihat Jepang misalnya. Ya masih orang Jepang semuanya yang kalau main sepak bola itu. Tapi tidak berarti nanti Jepang terus begitu. Mungkin begitu sepak bola bagi orang Jepang sudah menjadi bagian bisnis, nah dia mungkin ngundang orang negro atau apa begitu, ya, ada kan penjaga gawangnya itu orang luar gitu ya. Iya kan gitu kan. Jadi itu proses. Nah, kita pun harus begitu. Barulah nanti secara konseptual diajarkan. Ya, selama kita tidak ada bentuk-bentuk konkret, gak bisa loh mengenal diri itu dengan mudah itu, ya. Berarti seharusnya ini kan disadari mungkin para akademisi, guru-guru yang mungkin lewat sekolah negeri,
Bahkan mungkin yang versi yang di pondok pesantren atau madrasah mungkin harus merubah sistem pendidikan. Iya, cuma pendidikan kita kan tampaknya ya kita tahu sendiri ya, belum kelihatan terarah untuk bisa melahirkan sebagai individu sekaligus dia bisa bekerja sama dengan yang lain. Nah, ini kan pendidikan kan, ya. Jadi dulu ya, saya ini pernah bertanya kepada pada waktu saya masih bekerja di perusahaan, saya ngobrol sama teman-teman dari Vietnam, ya kan. Itu saya tanya, apakah nyontek itu boleh? Ya. Kan anak sekolah itu kalau kita nyontek itu ngerpek nyontek itu kan sudah seperti biasa lah ya, guru pura-pura nggak tahu gitu kan. Lah, dia jawab, loh, ketika ia mulai masuk dan sebagainya, ya, supaya anak tidak takut, boleh misalnya ngelepek anu gitu, tapi naik kelas 3, kelas 4 mulai kamu harus jujur pada dirimu sendiri. Terus nanti ada sanksi kalau sampai apa itu nyontek. Jadi seperti itu. Sehingga begitu sudah masuk SMP sudah nggak ada lagi nyontek itu. Jadi harus seperti itu kan, nggak bisa kan melarang orang ya, misalnya anak SD dari kelas 1 melarang nyontek, waduh bisa secara psikologis, mama aku nggak mau sekolah itu anu lah kan gitu kan dia dimotivasi dulu rajin dan sebagainya, terus nanti dikurangi yang jelek-jelek itu seperti itu ya. Dan di Indonesia tampaknya memang belum ada kemauan semacam itu. Berarti gitu. Yang paling mendasar itu etikanya didulukan. Etika didulukan, ya. Karena etika itu adalah bagaimana manusia bersikap. Nah, ini kan ada kapan waktu yang lalu itu ada seorang pemuka agama yang mencabuli para muridnya, santrinya itu. Nah, beliau ini kan notabene seorang pemuka agama yang keilmuannya di atas rata-rata kan daripada orang umum secara agama. Tapi kemana ilmunya yang dia dapat, yang dia peroleh dari sekolahan atau dari pondok? Ternyata kok dalam prakteknya dia masih bisa terjebak untuk menggauli atau bahkan memperkosa santrinya gitu. Itu gimana penjelasan keilmuannya mereka itu terus lantas kok nggak terpakai, itu gimana itu Pak Wasid? Iya, jadi begini ya. Zaman itu berubah. Jadi ini dulu yang harus kita pahami. Dulu seorang guru, misalkan apakah itu pesantren apa, nggak akan berani istilahnya menggauli santrinya. Karena martabat di masyarakat itu ya betul-betul kuat. Kita masih ingat ya, pada tahun 60-an ya, seorang guru tidak ada pergi ke warung. Jadi dia habis ngajar ya pulang betul-betul, ya kan? Ya. Tapi mengapa orang senang tetap jadi guru padahal dari dulu itu gajinya juga kecil, ya kan? Terus apa itu dia juga tidak bisa istilahnya itu nyeper atau cari sambilan, dia hanya bisa ngajar terus pulang. Tapi masyarakat menghargai. Biasanya orang tua itu kalau sudah waktunya kenaikan kelas, ya, terus anaknya itu naik, ya kan banyak itu orang tua yang bawa ada beras satu ini, ada pisang, ya, iya. Dan dia bukan datang kepada guru supaya anaknya naik, tapi setelah kenaikan kan gitu kan, orang-orang itu sehingga seorang guru merasa sangat dihargai oleh lingkungannya. Nah, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan pornografi tidak ada pada waktu itu ya. Nah, sekarang ya HP itu ya, bisa dipakai nonton hal-hal yang bersifat pornografi. Nah, boleh jadi kan si apa ini ustadz ini ya kecanduan ya pornografi itu, terus mencari dalil-dalil yang membolehkan. Nah, iya kan di
Di Al-Quran itu terus terang saja ada kan. Itu bisa itu kalau pornografi dibelokkan gitu Pak. Lah kan dalilnya bunyinya itu ada dalil kerasulan kan gini kan, dan perempuan-perempuan yang menyerahkan dirinya kepadamu ya kan boleh kamu kan gitu kan, di surat apa itu Al-Ahzab itu ya. Dan ini kan hanya masalah bagaimana menafsirkan ya. Jadi di situ, walaupun di situ nanti ada lanjutannya kan, hai Rasul ya, engkau sekarang tidak boleh lagi ya menceraikan istrimu dan tidak boleh lagi menambah istrimu kan itu. Tapi kan kalau bacanya nggak sampai ke sini kan, hanya sampai sebelumnya saja kan. Nah, jadi seperti itu ya kan, yang di situ kan dikatakan yang perawan, yang janda, pokoknya menyerahkan diri kamu boleh kamu gauli kan gitu ya. Nah, jadi semua ini adalah kondisi sosial ya yang kondusif untuk melakukan hal-hal yang negatif itu, karena terus tinggal mencarikan dalil-dalil ini itu dan sebagainya ya. Itu bukan hanya pada masyarakat Islam, di dunia Barat misalnya juga ada kasus ya kan ya, sampai ya pastor itu betul. Jadi faktor ini harus kita lihat keseluruhan ya. Jadi di situ. Terus ilmunya yang tadi itu memang kalau orang dulu kan gampang ngomong enggak berkah, enggak barokah ilmunya kan gitu. Sampai dia akhirnya ya jatuh melakukan iya bisa itu. Kalau zaman dulu enggak berkah, enggak barokah itu bisa. Karena mencari kehidupan itu mudah. Betul. Dibandingkan zaman sekarang. Ini juga faktor-faktor ya. Sama kan, ketika sebuah negara ya kan banyak pengangguran, maka kriminal pasti naik. Nah, ini contohnya. Jadi kalau banyak pengangguran ya kriminal pasti naik ya. Nah, jadi disinilah kita pentingnya podcast semacam ini ya, kita menyampaikan sesuatu yang sebenarnya kan gitu kan. Jadi di situ. Oke, ada juga satu hal yang mungkin menarik juga, tapi mungkin sekaligus agak membingungkan mungkin bagi beberapa orang. Kita tahu bahwa wanita dan pria itu dalam agama itu semuanya kan sama derajatnya, tidak ada yang direndahkan atau ditinggikan. Nah, tetapi ada isi di dalam kitab Al-Quran itu, kalau tidak salah itu, bahwa wanita itu yang menjadi statusnya waktu itu menjadi budak. Ketika saya mempunyai budak, kalau saya suka dengan teman saya, bisa saya hadiahkan kepada teman saya budak itu. Saya ingin penjelasan dari Pak Hojim, bukan ini saya ingin menyerang atau menjelek-jelekan. Ini murni karena keingintahuan dan kajian yang paling dalam tentunya, bagaimana sih sebenarnya penjelasan Al-Quran ini memposisikan seorang budak yang wanita tadi, kenapa kok bisa dijadikan bahan hadiah yang tentunya nanti bisa digauli oleh tuan atau majikan yang baru gitu. Monggo silakan. Iya. Jadi kalau kita membahas budak harus membahas eranya. Artinya era budak itu di dunia Timur Tengah sampai Barat itu memang ada pada abad ke sebelum Islam itu memang ada. Sehingga di masyarakat yang perbudakan itu menjadi bagian konstruksi sosial, ya ayat akhirnya mencantumkan itu untuk mengurangi istilahnya itu kerugian pada orang yang hidup. Karena begini loh, orang hidup ya tidak jadi budak terus tidak bisa bekerja itu jauh lebih sengsara daripada jadi budak tapi budak ini mendapat kasih sayang pemiliknya. Iya. Jangankan abad itu, bagaimana masyarakat di Amerika Latin melahirkan ya kan generasi yang disebut mulatto ya. Ini kan juga kulit putih dengan orang Indian yang dijadikan budak, atau dengan orang negro yang dijadikan budak ya. Padahal kalau kita tanya nanti disebut nyinggung agama. Padahal itu baru abad 16-17, bayangkan abad 16-17
tapi masih memperbudak. Cuma bangsa kita dari awal yang dalam secara secara prasasti kita tidak punya budak. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada. Di Nusantara? Di Nusantara, satu kali pun tidak ada. Enggak ada. Makanya budak ya kan, itu hanya pengganti kata anak-anak. Anak-anak. Di Sunda budak juga anak-anak. Iya. Nah, orang diperlakukan seperti anak-anak, akhirnya kita menyebutnya budak, kan gitu kan. Nah, mengapa kok anak-anak disebut budak? Karena anak-anak itu bekerja tapi tidak diupah. Orang tuanya hanya ngasih makan. Orang tuanya hanya ngasih pakaian seperlunya. Nah, budak kan diperlakukan seperti itu. Ya, dia kan nggak dapat gaji sekian, kan tidak. Nggak ada transaksi itu. Ya, jadi setiap saat majikan menyuruh, ya harus dilaksanakan. Lalu majikannya memasih makan, ya kan, supaya kerjanya semakin bagus. Makanya budak-budak itu dibuat badannya kuat-kuat. Kalau masalah makan, makan banyak, karena supaya kerjanya itu bisa hebat. Nah, budak-budak ini, Mas, lahir di masyarakat yang patriarki. Kita ini masyarakat bukan patriarki. Kita pada mulanya adalah matriarki, ya, atau matriarkat. Jadi kedaulatan itu pada seorang ibu. Makanya kita ada ibu kota, ada ibu pertiwi, ada nenek moyang. Nggak punya mereka. Kakek moyang adanya itu, gitu loh, ya. Oleh karena patriarki yang punya kedaulatan, punya kuasa itu laki-laki, makanya budak bisa ditiduri karena itu milik, ya, kan gitu kan, statusnya itu milik, hak milik, iya. Dan namanya hak milik, kan saya boleh kalau ini milik saya terus tak kasihkan anu. Sedangkan istri statusnya kan bukan milik. Istri statusnya kan kesetaraan, tapi diikat dalam perjanjian untuk hidup bersama. Maka tidak boleh dikatakan istri itu milik. Ya. Jadi Al-Quran pun tidak pernah mengatakan istri itu milik. Malakat, malakai dan sebagainya itu lebih berkaitan dengan perbudakan. Jadi di situ. Nah, abad 20 perbudakan itu dilarang berdasarkan PBB abad 20 kan gitu kan, ya. Jadi secara formal tidak boleh ada lagi perbudakan formal. Tapi siapa bisa ngontrol di negara-negara yang dulunya biasa memperbudak? Nah, kan nggak bisa kan, jadi seperti itu.